Kita akan mulai ya. Baik, materi untuk malam hari ini kita akan membahas tentang handling objection network marketing. Oke. Nah, jadi di sini ya, sebelum kita bicara bagaimana kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang ada di lapangan ya, jauh lebih penting bahwa teman-teman semua yang hadir malam hari ini itu bisa membenarkan sebuah paradigma untuk diri Anda dulu ya, mulai dari diri kita. Ya, jadi kita akan membahas tentang point of view ya. Jadi ini adalah perbedaan sudut pandang. Apabila teman-teman melihat ya yang ada di slide ini, apakah itu angka 9 atau angka 6, ya itu tergantung dari sudut pandang mana Anda memandang angka tersebut. Jadi tidak ada orang yang salah, tidak ada yang orang benar. Ya, yang penting Anda harus memiliki sebuah sudut pandang bagaimana orang lain memandang bisnis kita ini. Ya, itu kita sebut sebagai point of view. Ya, nah ini akan disebut dengan paradigma. Ya, nah kita harus mengetahui dulu definisi dari paradigma adalah cara kita memandang sesuatu yang menjadi sebuah acuan cara berpikir dan sebuah keputusan dan diikuti oleh tindakan kita. Itu kita sebut sebagai paradigma. Oke, ini yang awal yang harus kita betulin dari diri kita sendiri ya. Network marketing ya atau dalam kurung multi level marketing MLM ya. Nah, kalau kita masuk ke tema ini, banyak teman-teman akan gimana ya, di lapangan ini bisnis kita ini adalah sebuah bisnis yang sangat kontroversial, setuju ya? Jadi tidak semua orang ya itu menerima bisnis kita, ya. Itu menjadi sebuah tantangan, sebuah challenge di mana saat kita menjalankan bisnis ini. Padahal ya industri network marketing itu terbukti di negara maju termasuk di Amerika itu adalah profesi yang sangat luar biasa. Ya, nggak perlu jauh-jauh. Di Malaysia aja mereka itu memiliki izin resmi ya sebagai seorang seperti agent insurance ya. Jadi seorang anggota distributor dari MLM sebenarnya itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya yang bisa menghasilkan penghasilan yang besar dan bisa memberikan kita yang namanya time dan financial freedom. Nah, kenapa di Indonesia ini menjadi begitu kontroversial? Nah, ini dia ya. Saya rasa banyak teman-teman, Bapak Ibu semua yang malam hari ini yang hadir ya. Begitu ada pertanyaan ini muncul, apa ini MLM? Mungkin semua sudah terdiam. Oke. Nah, hari ini saya akan membantu ya teman-teman semua untuk bisa ya menjawab apabila kedepannya Anda mendapatkan pertanyaan serupa, apa ini MLM? Nah, tentunya ya, kenapa banyak orang itu tidak bisa menerima atau tidak begitu suka dengan industri network marketing ini, ya karena memiliki sebuah mental block. Oke. Nah, apa yang kita sebut sebagai mental block dulu ya. Jadi sebelum kita memecahkan mental blocknya calon prospek kita, kita harus bisa memecahkan mental block diri kita dulu. Kalau kita nggak bisa memecahkan mental block kita, ya kita susah untuk meyakinkan orang lain. Ya, jadi kita harus memiliki keyakinan dulu. Mental block adalah keyakinan yang salah yang terbentuk dengan berjalannya waktu. Artinya, mental block ini tidak dibentuk dalam waktu yang singkat. Ya, ini berjalannya waktu, ya maka kita memiliki sebuah keyakinan yang sebenarnya tidak benar. Ya, contoh misalkan ya, eh, ya tentunya membatasi kita untuk mencapai tujuan, ya ini sudah pasti membuat kita takut untuk mencoba, melangkah, tentunya menghambat kesuksesan kita. Jadi kita harus bisa mengatasi yang disebut dengan mental block ini. Oke, jadi contoh mental block seperti ini. Teman-teman pasti sudah tahu bahwa seekor anjing besar ya, Rottweiler ya, mungkin dari kalau kita lihatlah dari tubuhnya yang kekar ya, garang, ya harusnya adalah seekor yang memiliki kekuatan besar ya pada saat sudah dewasa. Tapi Bapak Ibu, teman-teman tahu nggak pada saat Rottweiler itu saat masih kecil ya, apabila dia diikat dengan tali aja ya, seuntai tali lalu ditancapkan ke sebuah apa ya, semacam ranting pohon lah atau papan ya, ditancapkan ke tanah. Karena tubuhnya masih kecil, ya pada saat dia merontak, dia ingin melepaskan diri dari ikatan itu, dia akan lehernya akan terikat kan, akan terasa sakit ya. Jadi apa dia lakukan sekali, 2 kali, dia mencoba 3 kali, 5 kali, dia akan merasakan hal yang sama.
Akhirnya dengan berjalannya waktu, itu yang disebut dengan pembentukan mental block-nya. Jadi pada saat anjing itu bertumbuh dewasa, besar, ya percaya nggak? Ya, hanya diikat dengan seuntai tali, tancapkan ke tanah, ya, pada anjing itu sudah nggak akan kemana-mana, karena sudah terbentuk mental block-nya, bahwa dia tidak akan lepas apabila ada ikatan di lehernya. Itu yang disebut dengan mental block. Padahal kita tahu ya, kalau tenaganya dia sudah dewasa, dia mungkin berontak dikit aja itu patah semua itu, ya. Mau itu dari ranting pohon, mau itu dari talinya putus semua. Betul ya? Nah, itu yang kita sebut sebagai mental block. Begitu juga dengan kita. Banyak orang tidak bisa menjawab pertanyaan apa itu MLM karena pada diri kita, pada diri Anda itu memiliki mental block. Ya, jadi kita harus mengetahui dulu apa mental block kita dan caranya seperti apa. Ya, dan kita tahu bahwa mental block itu dibentuk dengan berjalannya waktu, tidak langsung. Ya, itu pun berproses. Kalau Anda ingin mengatasi mental block Anda, tentunya Anda harus melewati proses lagi. Memperbanyak menerima informasi positif. Oke, jadi mental block itu biasanya mendapatkan informasi yang salah terus-menerus. Maka Anda harus memberikan informasi yang benar terus-menerus. Itu cara mengatasi mental block. Ya, tentunya Anda harus tahu dulu ya informasi yang salah apa yang telah Anda terima selama ini yang telah Anda yakini. Kalau Anda belum bisa nemukan, Anda tidak bisa melepaskan atau tidak bisa pecahkan mental block Anda. Anda perlu memiliki sosok figur dan masuk ke dalam komunitas yang tepat. Ya, jadi kita ini berteman dengan siapa, ya, komunitas dengan siapa komunitas yang bersama dengan kita itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Ya, maka di situ pentingnya support system dari Legend Academy yang kita adakan rutin minimal seminggu 3 kali itu adalah untuk ya membuat komunitas ini growing, ya selalu memiliki mindset yang positif. Ya, termasuk yang ada di grup WA, grup Telegram itu adalah komunitas kita, ya komunitas keluarga besar dari Living for You. Dan Anda harus siap ya memiliki persiapan untuk merubah mindset Anda. Ya, mindset adalah pola pikir. Berani berpikir beda dan berani melakukan hal yang sama atau hal yang lama dengan cara yang berbeda. Ya, jadi intinya keluar dari zona nyaman lah. Ya, jadi apa yang selama ini sudah kita lakukan, kalau Anda ingin merubah, tentu ada cara yang harus Anda rubah. Tidak mungkin Anda menginginkan sebuah output atau hasil yang berbeda ya dengan cara yang sama. Oke, setuju ya? Nah, sekarang kita sama-sama ya. Kita harus temukan dulu di mana mental block Anda, mulai dari mindset. Oke, jadi kita memiliki pola pikir yang baru, new mindset akan memberikan new result. Ya, mindset pola pikir baru memiliki hasil yang berbeda. Oke, nah kita lihat apakah Anda sudah memiliki alasan yang kuat? Kenapa Anda jalankan bisnis network marketing? Ya, kenapa Anda bergabung di Living for You? Apakah sudah memiliki alasan yang kuat? Ya, itu pertama, ya dari mindset ya. Kedua, apakah Anda sudah yakin terhadap perusahaannya, produk, bisnis ataupun support sistemnya? Ya, jadi yakin itu berbeda. Ya, ada orang yang bilang, "Ah, cashback-nya apakah dibagikan?" Loh, kalau saya sangat yakin. Saya tahu jelas itu memang dibagikan. "Ah, apakah air tumbler ini benar-benar bermanfaat?" Saya yakin banget. "Apakah perusahaannya begini, begitu?" Ya, "Apakah produk kita begini? Apakah support system kita begitu?" Nah, itu sebuah keyakinan. Apakah Anda menganggap bisnis network marketing sebagai bisnis yang besar? Ya, ini mindset. Ini penting banget, ya. Nah, kalau Anda sudah bisa membuat mindset Anda benar, ya maka Anda sudah memiliki sebuah pola pikir atau paradigma yang tepat, ya. Apa yang kita sebut dengan mindset? Ya, tentunya mindset adalah sebuah pola pikir ya, di mana pola pikir ini akan mempengaruhi ya hasil atau result yang ingin Anda capai. Apabila Anda memiliki mindset yang positif, berawal dari pikiran yang positif, maka ucapan Anda itu adalah ucapan positif dan diikuti oleh tindakan-tindakan positif, ya. Dan apabila Anda teruskan, itu akan membentuk sebuah kebiasaan positif. Dan akhirnya Anda memiliki sebuah karakter yang positif, ya tentunya result yang Anda inginkan adalah sebuah hasil yang positif. Itu yang kita sebut sebagai mindset. Oke. Nah, sekarang kalau kita masuk ya, tadi kita sempat saya menyinggung memiliki alasan yang kuat. Sebenarnya tepatnya itu adalah dream, ya, impian, ya. Banyak orang mengatakan, "Wah, iya,
kalau di industri network marketing, MLM jual impian. Bapak Ibu ya, tolong kita sama-sama renungkan. Kalau Anda melihat biografinya dari orang-orang yang sukses di seluruh dunia di muka bumi ini, semua orang yang sukses memiliki impian. Justru orang-orang yang tidak memiliki impian, tidak memiliki dream, ya, yang tidak memiliki tujuan hidup, tidak bisa sukses. Jadi bukan kita ini mengajarkan itu doktrin dengan impian-impian, jual impian. Bukan. Kita bukan bisnis jual impian. Karena kita ini benar-benar membutuhkan impian. Kenapa kita perlu yang namanya impian? Ya, pertama, bisnis ini milik Anda sendiri. Anda membangun aset untuk diri Anda, bukan untuk upline Anda, bukan untuk downline Anda. Oke? Kenapa kita butuh impian? Tidak ada bosnya, Anda tidak digaji. Kalau Anda digaji, Anda memiliki seorang bos, pada saat Anda bekerja, Anda terlambat datang ke kantor aja, Anda ada sebuah kekhawatiran, sebuah ketakutan. Takut gajinya dipotong. Ya, nggak mungkin Anda berani masuk jam 8, pulang jam 1. Ya, kalau jam kerjanya sampai jam 4 ya Anda akan pasti sampai jam 4. Kenapa? Ada bosnya. Anda diatur. Ya, waktu Anda dibeli karena Anda digaji. Kalau di bisnis kita ini nggak ada bosnya, Anda yang menentukan semua. Jadi, apa yang bisa membuat Anda bertahan di bisnis ini? Yaitu dream atau impian Anda. Kalau Anda tidak memiliki sebuah alasan kuat, ya mudah banget. Anda hanya ditolak berapa orang aja, presentasi tidak closing, follow up kurang berhasil, akhirnya Anda putus asa. Ya, ini penting sekali ya, mindset memiliki sebuah alasan yang kuat. Ya, jadi di bisnis ini tidak perlu kemampuan yang tinggi untuk di awal, tapi jauh lebih penting Anda memiliki impian dan sikap yang benar. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya, impian dan sikap 90%, teknis hanya 10%. Artinya, untuk saya tidak bisa presentasi, saya tidak tahu cara follow up, saya tidak tahu cara ini dan itu adalah teknis. 10%. Yang menentukan Anda bisa berhasil di bisnis kita, itu adalah impian dan sikap Anda dulu. Oke, memiliki sebuah tujuan dan memiliki sikap yang benar, yang positif. Bersifat keharusan, memiliki alasan yang sangat kuat. Ya, di sini saya tulis terdiri dari 3 tahap. Maksudnya apa? Bedanya impian dengan keinginan adalah kalau keinginan, itu biasanya kalau Anda ditanya ya, kira-kira Anda menginginkan mobil apa? Wah, kalau saya sih pinginnya, mobil Toyota Harrier deh. Ya, kan keren nih bentuknya begini-begini. Oke. Nah, kalau misalkan Anda tidak bisa membeli Harrier, bagaimana? Ya udah, saya beli Innova aja. Kalau Innova masih nggak bisa beli, ya saya beli Avanza. Itu yang disebut, itu memiliki sebuah keinginan. Tetapi kalau keinginan itu tidak tercapai, Anda bisa dengan mudahnya menurunkan ya sesuatu yang Anda sudah tentukan atau target yang Anda inginkan. Itu keinginan. Perbedaannya adalah kalau Anda memiliki sebuah impian, impian itu adalah sesuatu yang harus Anda capai, harus Anda dapatkan. Apabila Anda tidak mendapatkan, Anda akan merasa gimana gitu, ya. Anda mau mobil apa? Toyota Harrier. Kalau tidak tercapai, wah nggak bisa. Saya harus gimana pun saya harus tercapai. Tidak ada yang namanya nggak boleh, nggak bisa tercapai. Nah, bagaimana Anda membentuk untuk memiliki sebuah alasan kuat di bisnis ini, Anda perlu memiliki 3 tahap. Tahap pertama biasanya adalah membuat Anda bisa memulai bisnis ini, ya, dan pada saat terjadinya penolakan, ya, tidak terjadinya closing, Anda tidak mudah putus asa. Itu adalah tahap pertama. Biasanya Anda tentukan ya dengan sesuatu yang mungkin membuat Anda kenapa ya Anda memilih bisnis ini. Contoh misalkan ya, pada saat Anda punya teman baik nih ya, teman dari SMP ya, SMA, kuliah, tiba-tiba tahu bahwa Anda sedang menjalankan bisnis living for you ya. Ternyata Anda pada saat berkumpul ya, Anda menawarkan bisnis ini mungkin Anda ditertawakan. Wah, kamu itu dari kecil saya sudah kenal kan, apa namanya, nggak jago bicara, orangnya pemalu, bagaimana Anda bisa jalankan bisnis ini, harus begini, harus begitu. Nah, itu membuat Anda memiliki sebuah dorongan, ya, Anda harus tunjukkan, buktikan kepada teman Anda itu, bahwa Anda bisa berhasil di industri network marketing ini. Itu menjadi tahap pertama. Pembuktian, ya, itu tahap satu. Ya, jadi tahap kedua, setelah tentunya Anda ingin membuktikan kan, kalau Anda bisa berhasil dan tunjukkan kepada dia. Nah,
Tapi apakah setelah Anda bisa tunjukkan ternyata, coba lihat ini, Anda bekerja di situ, mohon maaf, Anda hanya mendapatkan gaji UMR misalkan ya, di Surabaya mungkin sekitar 4 berapa ya, 4,5 ya, 4,7 juta mungkin ya. Nah, tetapi Anda di sini bisa buktikan Anda bisa mendapatkan 15 bahkan 30 juta per bulan. Itu Anda sudah mendapatkan alasan yang kuat kan untuk menunjukkan kepada teman Anda. Itu baru tahap pertama. Tahap kedua adalah bagaimana Anda bisa bertahan di bisnis ini. Ya, tahap pertama adalah memulai bisnis ini, tahap kedua adalah bertahan di bisnis ini. Ya, tentunya di sini kita ada beberapa peringkat ya, ada warrior, ada elite, ada master, ya, epic, ya, lalu ada legend dan juga mythic ya. Nah, banyak orang akan mengejar ke mythic tentunya, mendapatkan total reward kurang lebih 4 miliar, 3,2 miliar ya, dengan total komisi mungkin 6, ya, 6,4 miliar. Itu semua akan mencapai ke situ. Itu adalah tahap kedua. Jadi Anda apakah sudah mencapai tahap kedua, bisnis Anda selesai? Enggak juga kan? Anda harus memiliki tahap ketiga. Ya, tahap ketiga ini adalah sesuatu yang Anda bisa hubungkan dengan emosional Anda. Ya, biasanya saya selalu hubungkan dengan keluarga. Ya, kenapa keluarga Anda harus letakkan di posisi tahap ketiga? Itu adalah bagaimana caranya Anda bisa bertahan di bisnis ini dan terus tidak pernah akan berhenti, bahkan akan maju terus. Karena kalau Anda ingin memberikan, misalkan ya, Anda ingin mencapai peringkat apa? Anda impiannya adalah sebuah mobil. Anda ingin bisa jalan-jalan. Anda ingin rumah baru. Apakah Anda semua itu kalau Anda dapatkan selesai? Kalau Anda persiapkan semua itu untuk kepada orang yang Anda cintai, mungkin pasangan Anda, orang tua Anda, anak Anda, ya, itu berbeda, teman-teman. Anda tidak akan memberikan mereka hanya sesaat sesuatu yang terbaik. Setuju ya? Anda akan memberikan terbaik kepada orang yang Anda cintai untuk seterusnya. Itu yang saya sebut sebagai tahap ketiga. Ya, tentunya setiap orang memiliki 3 tahap yang berbeda. Yang penting Anda pahami dulu ya kenapa kita harus punya alasan yang kuat di industri ini. Ya, yang penting Anda harus punya dream book ya, buku impian. Ya, jangan meremehkan buku impian ya. Banyak teman-teman bilang saya sudah punya impian ada di kepala saya. Ya, saya tahu kok apa yang harus saya kejar, apa yang saya inginkan. Salah Bapak Ibu, ya. Teman-teman kalau punya dream book, yang tahap 1, oke, Anda diejek teman Anda bikin buku impian Anda, tulis tanggalnya, ya. Apa yang Anda inginkan pada tahap 1 Anda. Ya, Anda selfie bersama teman Anda pasang ke dream book Anda. Pada saat Anda ditolak sama teman Anda, pada saat Anda tidak berhasil closing, ya, follow up gagal, ya, pada saat Anda sedang down, Anda buka dream book Anda. Pada saat Anda melihat teman Anda yang menertawakan Anda akan memiliki sebuah power, ya. Disitulah Anda bangkit lagi karena Anda ingin membuktikan tahap 1. Tahap kedua, mitik Anda mendapatkan sekian miliar. Anda mau mobil seperti apa, rumah seperti apa, ya. Anda bikin fotonya. Anda mau jalan-jalan ke luar negeri dengan siapa, ya kemana saja, ya bahkan apapun itu, sedetail, sespesifik mungkin. Anda foto tahap kedua Anda. Ya, tahap ketiga, ya, foto keluarga Anda, foto orang yang Anda cintai, fotonya pasang di buku impian Anda. Pada saat Anda sedang down, ya, tentunya di situ Anda akan mendapatkan sebuah kekuatan lagi ya, bagaimana Anda tidak boleh quit, Anda tidak boleh mundur dari bisnis ini. Itu yang disebut dengan dream, ya. Alasan kuat, itu yang pertama. Oke? Ya, rencanakan, visualisasikan, dan lakukan. Banyak orang itu merencanakan bisa, ya. Nah, banyak orang tidak berani melakukan yang namanya visualisasi. Ya, visualisasi itu seperti ini. Bayangkan Anda sudah memiliki penghasilan 500 juta per bulan. Waduh, Pak, nggak mungkin, Pak. Ya, saya selama ini penghasilan 15-20 juta sebulan aja sudah bagus. Ya, jangankan 100 juta, apalagi 500 atau miliaran. Kalau Anda tidak berani untuk visualisasikan, ya, Anda akan sangat bahaya. Keyakinan Anda belum sampai di situ. Ya, kalau Anda yakin Anda bisa, ya, maka Anda akan mencapai ke arah situ. Ya. Dan di sini harus dilakukan, bukan Anda rencanakan, Anda visualisasi setiap hari ya. Anda afirmasi setiap hari, tapi Anda tidak melakukan, ya sama saja. Oke, alasan kuat harus diimbangi dengan action. Oke, jadi bukan hanya dream. Ya, kalau kita hanya dream tanpa action, ya itu kembali lagi, itu bukan impian, itu namanya mimpi ya. Oke, tidak akan bisa terwujud. Nah, kedua,
kita harus memiliki keyakinan penuh atau kita sebut sebagai faith. Ya, kenapa kita membutuhkan sebuah faith atau keyakinan di bisnis ini? Oke, mindset, pola pikir sangatlah penting. Ya, tadi saya sudah jelaskan ya. Berawal dari pikiran kita, diikuti oleh sikap, ucapan, tindakan, kebiasaan, karakter, dan hasil. Itu diawali oleh pola pikir awal. Kalau pola pikir Anda di awal sudah positif, ya hasilnya pasti sesuai dengan Anda inginkan. Kalau pikiran Anda adalah negatif, jangan salahkan kalau hasilnya kurang bagus juga ya, seperti itu, ya. Pertama yang paling penting sebelum Anda yakin ke apapun itu, yakin terhadap diri Anda sendiri. Kalau Anda sudah tidak punya keyakinan untuk diri Anda, wow, Anda susah ya untuk bisa menjalankan bisnis kita ini, ya. Nah, setelah Anda sudah yakin pada diri Anda bisa, oke, Anda perlu yakin terhadap perusahaannya, produknya, bisnisnya, support sistemnya, apapun itu yang berhubungan dengan living for you itu adalah sesuatu yang memberikan kita yang terbaik. Itu adalah sebuah keyakinan yang perlu kita miliki dulu, ya. Sebelum Anda bisa meyakinkan orang lain, Anda harus yakin terlebih dahulu, ya. Jadi living for you ini masih awal, ya, tapi kenapa bisa melahirkan begitu banyak warrior, begitu banyak elit dalam waktu dekat ini, ya, bahkan promo-promo kita masih baru berjalan 1 bulan setengah sudah banyak teman-teman yang achieve. Kenapa? Itu keyakinan. Apakah pada saat living for you pertama kali dikenalkan, saya yakin banyak orang yang dalam waktu yang sama itu mengenal living for you, tapi memiliki keyakinan yang berbeda. Orang yang memiliki keyakinan tinggi terhadap living for you itu sudah membuktikan, ya. Jadi bukan berarti, "Oh, saya nggak bisa di living for you karena begini," bukan. Tapi mungkin banyak teman-teman yang pertama melihat, "Wow, produknya aja belum siap," ya, kurang yakin nih. Nanti produknya sudah keluar, waduh, produknya baru keluar, testimoninya belum ada, nggak yakin lagi. Nanti testimoninya kalau sudah ada, waduh, bisnisnya belum ada yang buktikan. Bapak Ibu ya, jadi kalau kita memiliki pola pikir yang positif, ya kita tahu ini ada peluang yang bagus, kita bentuk keyakinan sejak awal, itu sudah pasti ya untuk saat ini kita minimal mendapatkan sesuatu yang warrior lah atau peringkat elit ataupun mendapatkan Malaysia ataupun sudah cruise ya. Jadi sekali lagi kita butuh yang namanya keyakinan. Oke. Nah, kita masuk ya yang ketiga itu adalah membangun bisnis besar. Keyakinan itu ada berhubungannya dengan bisnis besar. Kenapa? Ya, kita masih masuk ke mindset ya. Kembali ke mindset kita. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda menganggap bisnis network marketing atau bisnis living for you ini adalah bisnis yang besar dulu? Itu dulu. Kalau Anda tidak menganggap ini sebagai bisnis besar, Anda hanya menganggap ini sebagai bisnis yang nothing tulus, ya modalnya ya eksklusif lah 20 juta dapat produk lagi. Belum lagi nanti cashback dikembalikan 100%. Gratis kan produknya? Ya saya coba-coba lah. Kalau Anda memiliki mindset dari awal adalah bisnis coba-coba, ya karena modalnya kecil, Anda anggap ini sebagai bisnis kecil, maka hasilnya akan sesuai dengan pikiran Anda. Ya, ingat ya, apa yang Anda pikirkan di awal itu adalah hasil yang Anda akan dapat. Tapi kalau Anda menganggap ini adalah bisnis yang besar, Anda akan mendapatkan sebuah eh, income yang luar biasa, ya Anda mau bisnis yang luar biasa ini, maka hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kalau keyakinan ini bagaimana membuat Anda membangun bisnis besar? Kalau kita membangun bisnis besar, maka Anda tidak boleh ada pikiran negatif. Banyak orang ya, mindset ini pola pikirnya itu masalah untuk tidak bisa jalan bisnis ini ya maksudnya. Masalah terbesar adalah di gengsi. Betul ya? Malu, tidak percaya diri, ragu-ragu, ya. Hal-hal yang pikiran negatif harus dibuang dulu. Kalau Anda sudah yakin ini adalah bisnis besar, harusnya Anda tidak mungkin dong Anda menjalankan bisnis besar tapi merasa dirinya, wah kalau kalau saya jalankan bisnis ini gengsi dong kalau ketahuan teman saya yang dikenali, malu lah atau nggak pede, ragu-ragu, apakah ini benar bisa membuat saya menjadi orang yang berhasil ya di bisnis industri ini. Nah, semua hal-hal seperti itu harus dibuang. Ini adalah mental block terbesar yang ada pada umumnya. Kalau Anda ya, pada saat ini masih ada orang yang bertanya kepada Anda ya, Anda menjalankan bisnis apa? Mungkin Anda punya bisnis utama ya, pastilah ya. Oke, bagi teman-teman yang fokus di sini harusnya Anda sudah lebih bisa membuka ya mental block ini. Tapi kalau bagi teman-teman biasanya
Bisnis Living for You ini adalah bisnis yang kedua, misalkan sebagai backup income ya, seperti yang kita sering presentasikan. Nah, pada saat ada teman yang ingin Anda ajak di sini, Anda mungkin masih tidak seleluasa itu menyampaikan seperti Anda jalankan bisnis utama Anda. Mungkin ya, contoh aja, Anda seorang dokter, Anda seorang guru, Anda seorang dosen, Anda seorang apapun itu. Dan ini adalah bisnis kedua Anda. Pada saat teman Anda bertanya, pada saat Anda ingin menjelaskan tentang Living for You, kalau Anda masih ada rasa gengsi, malu, tidak percaya diri, masih ada keraguan, berarti Anda sedang memiliki mental block. Kalau mental block itu belum terpecahkan, ya, lupakan Anda bisa meyakinkan orang, ya, dan membuka mental block orang lain. Apabila Anda sendiri belum bisa melepas atau membuka mental block Anda, ya. Sekali lagi ya, gengsi tidak akan membuat Anda kaya, malu tidak membuat Anda sukses. Oke? Yang bisa membuat sukses adalah kerja keras. Apapun yang kita kerjakan. Tidak ada masalah dengan bisnis kita. Memang konotasinya di masyarakat bisnis kita ini cenderung ke kurang bagus ya. Kenapa? Karena banyak oknumnya. Ya, Indonesia ini sudah terlalu banyak ya yang mengaku sebagai MLM, padahal itu bukan, ya. Mungkin seperti money game, ya, hal-hal seperti itulah. Ya, sama-sama merekrut orang, tapi tidak punya produknya. Tidak ada transaksi yang realnya, ya. Membagikan bonus kepada orang yang sudah bergabung duluan dengan uang orang yang bergabung belakangan. Itu merugikan yang bergabung di belakang kan? Itu berbeda sekali dengan kita. Industri network marketing yang benar, ya, itu harus memiliki produk, harus bisa ada perhitungan yang real. Bagaimana Anda mendapatkan komisi Anda, bonus Anda dapatkan karena ada pembagian hasil yang jelas, ada penjualan omset. Itu adalah bisnis MLM. Jadi Anda nggak perlu malu, gengsi ya. Banyak orang tanya gitu, eee, "Jalin Living for You ya?" Ya coba-coba lah ya. Nah itu Living for You MLM baru kan. Iya sih, saya juga anggap ini, sebagai bisnis sampingan. Ya udah, hasil Anda pasti sampingan selamanya, karena Anda tidak memiliki sebuah keyakinan. Contoh ya, misalkan Anda sekarang, berada tinggal di sebuah, mana ya, ke sebuah wilayah di perumahan Anda, ya, di situ bukalah sebuah mungkin kafe baru misalkan, ya. Nah sekarang pertanyaan saya, itu perumahan Anda, ya. Banyak mungkin saudara Anda, teman baik Anda, teman sejak kecil Anda, semua ada di lingkungan itu, oke? Nah, kalau saya meminta Anda untuk menjadi seorang waiter atau seorang waitress lah ya, di kafe tersebut, Anda mau nggak? "Wah jangan Pak, saya ini kan lulusan S1," misalkan ya. Malu dong kalau ketemu teman saya, apalagi teman main saya menjadi seorang waiter di sini, menjadi semacam pelayan. Ini adalah sebuah contoh ya, jadi saya bukan meremehkan teman-teman sebagai pelayan, enggak, ini contoh saja, oke. Kebanyakan orang-orang kalau, eee, seperti itu akan timbul katanya gengsi, kalau ketemu orang yang kenal. Malu kalau ketemu orang yang kenal. Kenapa? Ya karena mereka tidak memiliki kepercayaan diri. Sekarang pertanyaannya, ya, apabila saya membayari Anda satu hari 100 juta untuk Anda menjadi seorang waiter atau waitress di kafe tersebut, Anda jalankan nggak? 100 juta satu hari ya. Anda akan hilang rasa gengsinya, hilang rasa malunya, sangat pede, tidak ada keraguan Anda menjalankan apa yang harus Anda jalankan. Wah, saat membersihkan meja sangat semangat, saat nyapu, cuci piring, mungkin ya kerjaan seperti itulah. Ada teman Anda ketemu Anda, "Loh, Anda di sini menjadi seorang waitress ya?" Iya, Anda bisa menjawab dengan percaya diri. Kenapa? Karena Anda mendapatkan sesuatu, 100 juta per hari. Anda kerja 1 bulan, itu berapa? 10 hari aja, itu sudah berapa? Oke? Jadi kita akan membuka mindset kita. Sekali lagi ya, gengsi, malu tidak bisa membuat Anda sukses atau berhasil di industri ini. Jadi Anda harus tahu bagaimana Anda pecahkan mental block-nya. Yaitu apa? Anda yakin industri bisnis network marketing ini di Living for You akan memberikan Anda benar-benar apa yang Anda ingin capai. Ya, income dari puluhan juta, bahkan ratusan dan hingga miliaran itu bisa Anda dapatkan di industri ini. Saya pastikan Bapak Ibu ya. Teman-teman mungkin yang masih awam di industri ini mungkin agak, mungkin nggak sih kita mendapatkan ratusan juta sebagai passive income di industri ini? Jawaban saya bisa Bapak Ibu ya. Bukan hanya dari saya sombong ya,
dari saya sendiri, dari banyak teman-teman yang sudah saya kenal, ya bahkan miliaran per bulan itu ada. Kenal-kenal teman-teman seperti itulah. Ya, jadi Anda harus tahu, pada saat Anda memiliki income, nggak usah banyak-banyak lah. 100 juta per bulan aja sebagai passive income Anda secara rutin. Anda akan jauh lebih memiliki percaya diri pada saat Anda tawarkan bisnis ini kepada orang lain. Betul ya? Karena Anda sudah mendapatkan sebuah penghasilan dan itulah keyakinan Anda. Oke? Berani berinvestasi waktu, pikiran, tenaga, biaya, dan siap belajar dan siap berproses. Ini yang paling penting. Banyak orang menganggap ini adalah bisnis besar. Buktinya apa? Kalau Anda membangun bisnis besar, Anda sudah membuang gengsi Anda kan? Anda sudah tidak malu, Anda pede, nggak punya keraguan sama sekali. Tetapi Anda kalau membangun bisnis besar, pasti ada investasinya kan? Dari pikiran, effort tenaga kerja, waktu kita, ya tentunya ada biaya-biaya harus kita keluarkan. Ya, yang terpenting kita masuk ke sebuah industri baru, kita harus siap belajar, ya, dan pembelajaran itu harus kita terapkan, yaitu kita menjalankan sebuah proses. Apabila Anda hanya belajar teori saja dan Anda tidak lakukan, maka Anda tidak akan bisa melewati proses ini, ya. Jadi Anda harus terapkan. Ya, buktinya Anda menganggap ini bisnis besar, tunjukkan. Kalau Anda memang oke, ini bisnis besar, kira-kira Anda bergabung di paket apa saat ini? Ini contoh aja ya. Kalau Anda bilang, saya yakin ini bisnis besar, tapi saat ini join-nya masih di paket, mohon maaf, basic misalkan, atau medium. Padahal kita tahu bahwa eksklusif itu adalah paket yang terbaik. Betul ya? Nah, berarti Anda belum memiliki keyakinan penuh di bisnis ini. Kalau Anda yakin, pasti Anda mengambil yang terbaik. Kenapa? Anda ingin memberikan diri terbaik kan di industri ini untuk potensi di Living for You. Oke? Nah, itu terlepas dari biaya ya. Jadi Anda kalau yakin terhadap sesuatu dan Anda tahu apa yang Anda dapatkan, mau itu eksklusif, mau itu paketnya berapapun, Anda akan berusaha, Anda akan berjuang untuk bisa mendapatkan, untuk bisa menjadi seorang eksklusif. Ya, itu adalah sebuah keyakinan yang tidak bisa tergantikan. Ya, jadi kalau Anda benar-benar yakin, ya Anda harus siap belajar. Jangan merasa, oh saya seorang manajer, saya seorang GM, saya seorang dosen. Tetapi kembali lagi, masuk ke industri baru, ya orang yang teachable itu adalah orang yang sangat luar biasa. Ya, manusia itu tidak akan berhenti belajar. Bagi saya, pembelajaran yang sebenarnya adalah pembelajaran setelah di luar bangku sekolah. Masuk ke masyarakat, ini baru kita benar-benar belajar. Oke, lakukan dengan pola pikir yang positif, keyakinan tinggi, komitmen, disiplin, ya, konsisten dan fokus. Ini penting sekali. Ya, banyak orang tidak komitmen, ya, tidak disiplin, ya, pasti tidak konsisten, apalagi fokus. Ya, jadi kita harus membangun bisnis besar, kita harus buang semua gengsi kita harus berani invest apapun itu ya, jangan wah, table talk saya harus bayari calon prospek saya. Wah, hitungan. Ya nggak bisa, kita berbisnis sesekali pasti ada sesuatu yang harus kita bayar di awal. Bukan hanya waktu, tenaga, sesekali pasti ya, mungkin dari biaya dan lain-lain. Wah, dari sini ke sana table talk saya harus keluarkan uang bensin. Ya memang siapa berbisnis di dunia ini pasti ada sesuatu yang harus dikeluarkan. Ya tidak mungkin hanya mau menerima hasil. Ya, setuju ya Bapak Ibu ya. Kita berbisnis. Oke, ini bisnis besar. Oke. Dream big, set goals, take action. Ya, seperti yang tadi saya katakan, impian boleh di-set sebesar mungkin ya. Goal setting harus dilakukan. Yang penting setelah semuanya itu sudah disiapkan ya, Anda take action. Nah, sekarang kembali lagi pertanyaan ini muncul lagi, apa ini MLM? Ya, dengan Anda sudah lebih memiliki sebuah keyakinan, ya, apalagi teman-teman mungkin saat ini ya yang sudah berperingkat elit terutama ya, saya yakin teman-teman elit itu penghasilannya nggak mungkin di bawah 100 juta. Boleh tanyakan ke teman-teman yang sudah elit ya, itu penghasilan sudah nggak mungkin belum menyampai 100 juta. Teman-teman yang warrior aja sudah belasan dan puluhan juta, oke? Nah, pada saat Anda bertanyakan apa ini MLM kepada teman-teman yang sudah mencapai elit, ya tentunya bisa menjawab dengan sangat santai. Nah, hari ini saya akan memberikan cara lah ya, bagaimana Anda bisa menjawab pertanyaan ini ya, dengan cara yang paling sederhana. Oke, kita harus tahu dulu ya, pandangan umum terhadap industri kita, ya industri network marketing, itu banyak paradigmanya yang masih tidak benar. Sudut pandang, ingat ya, kembali ke sudut pandang. Kenapa? Karena mereka tidak berada di posisi kita. Wajar kalau orang yang belum masuk ke industri ini,
dan mereka hanya dengar kiri kanan, ya, itu tidak bisa mendapatkan pengertian sepenuhnya terhadap bisnis kita ini. Padahal teman-teman yang tahu ya, bisnis kita ini tidak hanya uang loh, ya. Anda akan mendapatkan banyak ilmu-ilmu, ya, soft skill yang Anda akan dapatkan di industri ini. Mungkin dulu Anda tidak pernah membayangkan Anda bisa jago public speaking misalkan. Anda tidak jago ini dan itu. Di sini Anda semua akan terlatih. Ya, Anda akan berkenalan dengan lebih banyak teman lagi. Harus punya banyak teman, ini salah satunya. Katanya ini bisnis tipu-tipuan. Hanya menguntungkan yang bergabung di awal atau yang join awal lah di atas. Harganya di markup untuk bayar bonus katanya. Ya. Nah, orang yang jalanin industri network marketing, MLM itu adalah orang yang harus banyak waktu. Orang yang pengangguran baru bisa jalan bisnis ini katanya. Harus jago bicara. Ya, ini hanya bisnis jual-jualan. Ya, ini adalah bisnis cari-cari orang, ya. Ini adalah beberapa pertanyaan yang umum yang sering kita hadapi. Sebenarnya pertanyaan ya berputar di sini-sini aja, ya. Jadi maka setelah hari ini mungkin teman-teman sudah lebih paham ya, tahu caranya, ya, karena memiliki mindset yang tepat, sudah memiliki sebuah keyakinan dan tahu cara menjawabnya. Oke, nah kita lihat ya. Katanya dan faktanya, ya. Oke, bisnis tipu-tipu. Saya tidak mau tipu orang katanya, ya. Kalau bisnis MLM itu katanya tipu-tipu, ya, merugikan nanti katanya. Saya nggak mau teman saya nanti nggak percaya lagi kepada saya. Padahal ya kita bicara bisnis MLM ya, network marketing yang benar ya, yang real. Marketing plan-nya jelas loh sejak awal. Bagaimana Anda merekrut satu orang dapat berapa? Setiap kali pairing di paket ini Anda dapat berapa? Hitungannya jelas, sangat transparan, ya. Bonus, reward diberikan sesuai. Teman-teman boleh tanya teman-teman yang sudah mencapai Warrior, apakah ada satu orang pun yang tidak diberangkatkan ke Warrior Night Bali ya pada saat tanggal 25 Februari, boleh tanyakan. Bagi teman-teman yang sudah mencapai Elite, coba tanyakan apakah 25 jutanya itu sudah didapatkan. Oke. Jadi ini sangat transparan bisnis ini. Justru join langsung untung. Ya, banyak orang bilang kata MLM itu masuk langsung mati, masuk langsung mampus katanya ya. Bagi saya masuk langsung makmur. Kenapa? Satu, kita mendapatkan kualitas produk. Kedua, kita dapat ilmu-ilmu yang selama ini belum pernah kita dapatkan. Ya. Jadi join langsung beruntung. Jadi faktanya ini adalah bisnis yang paling transparan, tidak ada tipu-tipu. Yang penting Anda bergabung di sebuah industri atau perusahaan network marketing yang jelas. Itu dulu. Oke, bedakan network marketing dengan money game. Ya, tadi saya sempat singgung, teman-teman harus bisa membedakan. Ini sangat penting ya, karena nanti ada yang di lapangan tuh menganggap Anda sedang menjalankan bisnis money game. Ini akan scam. Bagaimana Anda bisa meyakinkan kembali orang yang memiliki uh, pola pikir ya, semua MLM itu adalah money game. Ya, pertama dari biaya pendaftarannya. Kalau network marketing itu biasanya tidak mahal, ya. Dan pada saat bergabung di awalnya, itu bersamaan dengan pembelanjaan produk. Oke, jadi seperti kita kan biaya adminnya untuk digital marketing kan 200.000 ya. Lalu kita ambil paket apapun, sebenarnya kita bisa ambil redeem produk senilai apa yang sudah kita bayarkan. Anda ambil 20 juta, Anda pilih produk 20 juta. Kalau money game, biasanya biaya pendaftarnya tinggi banget, ya, dan harga produknya nggak masuk akal. Bahkan ada yang tidak memiliki produk. Itu ciri-ciri money game. Ya, kembali ke produk. Mau itu produk, jasa, itu jelas. Kualitas dapat dipertanggungjawabkan. Siapa sih, kalau ada teman yang di Malaysia boleh tanya, BioLife Nutraceuticals. Ya, Dato Kenny. Anda bisa searching, boleh tanya. Sudah hampir masuki tahun ke-19. Ya, setiap tahun mendapatkan award penghargaan yang luar biasa dari Asia. Oke, kualitasnya nggak perlu diragukan. Tapi kalau Anda menjalankan sebuah bisnis yang tidak ada produknya, itu hanya sebagai kedok aja, itu bahaya. Ya, banyak orang menjual Anda duduk manis ya, setiap hari Anda dapat, mohon maaf ya, ini kalau money game pada umumnya ya, dapat sekian persen setiap hari, tanpa kerja 1 bulan dapat 30%, dapat sekian persen, itu sudah nyata. Oke? Peluang berhasilnya itu memiliki peluang yang sama. Siapa yang bekerja lebih keras, itulah dia akan mendapatkan eh, yang lebih besar di industri network marketing. Kalau money game, seperti yang tadi saya jelaskan, yang mendaftar di awal itu berpotensi lebih diuntungkan. Kenapa? Karena money game cara kerjanya adalah orang yang bergabung di belakangan, uangnya untuk dibayarkan untuk orang yang join di awal. Ya, kan dijanjikan nih, Anda duduk manis, saya bayar misal 30% sebulan.
30%-nya kalau nggak ada transaksinya kira-kira dari mana? Nggak masuk akal kan? Ya, mau itu kedoknya apapun lah, mau itu belakangan kan bukan belakangan ya, tahun lalu kan banyak ya, robot trading dan lain-lain ya. Nah, itu hanya kedoknya aja. Artinya orang yang bergabung belakangan, ya 30% dikeluarkan dari orang yang bergabung itu. Member baru bayar member lama. Lah kalau sudah tidak ada member baru gimana? Ya sudah, tutup perusahaannya, scam. Kalau di Living for You, mau itu tidak ada omset baru selama 3 bulan, 6 bulan, perusahaan tetap survive. Tidak ada yang namanya sesuatu yang dibebankan ke perusahaan. Ya, itu nyata sekali. Ya, penentu keberhasilannya ini kalau di network marketing itu nyata, ada omsetnya, ya, ada pengembangan jaringannya, ya. Untuk mencapai sebuah keberhasilan kita perlu kerja keras. Itu network marketing. Kalau money game, ya seperti yang sering kita dengarkan lah ya, ya memang tidak bisa disalahkan ya, banyak di masa Covid kan teman-teman, kondisinya banyak orang yang sedang down ya, apalagi dijanjikan Anda punya sekian-sekian, ya sebulan dapat sekian tanpa melakukan apapun, tanpa keluar rumah, banyak yang tergiur. Tapi kita harus bedakan, apa itu money game, ya, hanya setor uang tanpa kerja, dapat uang, itu bahaya. Apabila Anda sedang mendapatkan sesuatu, mendapatkan sebuah hasil, tanpa tahu cara Anda mendapatkan uang itu, bahaya sekali Bapak Ibu, ya. Jadi kita harus bisa memilah apa yang disebut dengan network marketing yang sebenarnya, apa yang disebut dengan money game. Oke. Berikutnya ada harganya di markup tinggi. Kenapa? Untuk bagikan bonus katanya. Iya, itu harganya harusnya nggak semahal itu. Gara-gara mau bayar bonus-bonus itu, makanya harganya mahal. Sekarang pertanyaan saya, beberapa gambar ini, ya, teman-teman bisa melihat Starbucks, ya, iPhone, oke, Rolex, ya, banyaklah tas branded mobil dan lain-lain. Kira-kira apakah barang-barang branded ini tidak di markup? Pertanyaan saya. Di markup kan? Tapi markup dengan memiliki sebuah value. Paham ya? Nah, iPhone itu saya pernah tahu modalnya iPhone itu sebenarnya nggak sampai 10 juta ya. Ya, pernah dibuka ya. Tapi kenapa bisa sampai dijual 20 juta? Bahkan yang spek tertinggi bisa 30 juta. Apakah itu tidak markup? Markup sekali Bapak Ibu. Tapi nggak ada yang komplain tuh. Starbucks banyak kok kopi, mohon maaf ya. Di kedai kopi banyak kan yang jauh lebih murah, mungkin 1 banding 10. Tapi kenapa orang masih datang ke Starbucks? Karena memiliki sebuah value. Dia mempersiapkan tempat yang nyaman untuk Anda nongkrong, ngobrol sama teman Anda, itu value-nya. Ya, tas branded, jam branded, ya mobil semuanya roda 4. Tapi kenapa ada yang mulai dari ratusan juta, bahkan sampai miliaran, puluhan miliar? Ya itulah, semuanya markup. Nah, tapi di industri network marketing, sebenarnya berbeda sekali dengan markup yang Anda tadi sudah saya jelaskan. Oke, kita markup harga itu adalah untuk efisiensi konsep distribusi. Ya, dimaksud dengan ini. Coba ya dilihat ya. Network marketing versus distribusi konvensional. Kalau distribusi konvensional itu pasti ada namanya pabrik sebagai supplier ya. Lalu akan disalurkan ke distributor ya. Distributor mungkin distributor besar dulu ya. Lalu masuk ke distributor daerah, masuk ke grosir, masuk ke toko, baru ke tangan konsumen. Pertanyaannya, dari pabrik ke distributor, apakah dapat mendapatkan sebuah keuntungan? Pasti ambil dong, mungkin kecil, tapi banyak. Ya, banyak dalam arti faktor kalinya ya. Nah, dari distributor diberikan ke grosir, ambil cuan lagi. Grosir kasih toko, ambil lagi. Baru ke tangan Anda sebagai seorang konsumen. Jadi jangan berpikir, ya, Anda beli barang yang didistribusikan secara konvensional, harganya 100.000, itu biaya produksinya 80.000, itu nggak mungkin. Bisa saja produksinya cuma 10 sampai 15.000, tapi karena jalur distribusinya, ya pada saat tiba di tangan Anda, itu kurang lebih 100.000 juga. Kenapa? Ya semua mengambil keuntungan. Ya rata-rata bisa 60, 80, bahkan lebih dari 100% itu ada. Kenapa? Masih ada biaya iklan, biaya promosi, itu semua dibebankan ke siapa sebenarnya? Ke konsumen. Ya, jadi semua itu ada namanya markup harga. Nah, sekarang kalau dari jalur network marketing, distribusinya nggak perlu seribet itu, ya. Langsung dari pabrik, dari supplier, langsung ke distributor, juga sebagai seorang konsumen. Jadi semua itu di-cut. Kalau tadi kita bisa tahu 60-80%, ya payout-nya yang 60%-an itu diberikan langsung kepada para distributor. Itu saja bedanya. Ya, jadi tidak ada namanya
harganya di markup tanpa masuk akal. Dan kita sudah berada di bawahnya APLI, Kemendak. Itu ada aturannya, maksimal itu hanya bisa di markup berapa persen. Itu sudah ada, kalau nggak gitu, izin nggak akan keluar, Bapak Ibu. Ya, ini real. Jadi nggak ada namanya network marketing yang markup yang berlebihan ya. Kalau konvensional justru Anda tidak tahu. Ya, Anda tahu nggak pada saat saya dulunya punya handphone ya, itu casing-casing handphone itu kalau Anda tahu ya, aduh, ya, itu bukan markup-nya berapa persen ya, berapa ratus persen. Oke, itu pun laku keras, nggak ada yang protes. Ya, jadi di sini sekali lagi ya network marketing ini sebenarnya real. Markup-nya jauh lebih masuk akal. Ya, komisinya sudah ditentukan sesuai dari aturan dari pemerintahan juga. Katanya menguntungkan yang bergabung di awal, posisi atas, merugikan yang belakangan. Iya kalau money game. Kenapa? Pada saat Anda yang di bawah sudah tidak ada yang join, perusahaannya tutup kan? Nah, yang di atas mungkin sudah mendapatkan cuannya yang dijanjikan, tapi yang baru-baru ini kan nggak dapat. Betul ya? Nah, tapi di industri network marketing berbeda. Kita kan menjalankan bisnis binary system ya. Nah, sekarang pertanyaan saya yang upline si A atau si B? Si A kan? Ya, upline bukan atasan ya, tapi mengenal bisnis ini terlebih dahulu. Si B adalah downline-nya, bukan bawahannya. Ya, nggak selalu downline upline lebih hebat dari downline. Nggak juga. Terbukti di sini coba kita lihat. Bonus pasangannya dari si B sama si A besar mana? Oh, pasti si B. Si A hanya punya satu pasangan, si B sudah punya berapa itu? 3 pasangan. Pada saat si B ini naik menjadi seorang elit, mendapatkan cruise, menjadi legend, apakah si A dipastikan dapat? Enggak loh. Betul kan? Ini bisnis yang sangat paling adil. Jadi siapa yang kerja keras, siapa yang akan mendapatkan hasil yang sesuai. Ya, ini sangat adil. Berbeda sekali kalau kita melihat struktur organisasi perusahaan pada umumnya. Di paling bawah biasanya kan employee, ya, karyawan biasa, staff, office boy. Atasnya ada supervisornya, atasnya ada manajernya, ada owner, CEO, dan direktur, dan lain-lain. Pertanyaan saya, apakah ini menguntungkan yang di atas? Sudah pasti. Nggak mungkin namanya karyawan yang gajinya, penghasilannya lebih besar dari supervisornya. Supervisor lebih kaya dari manajernya. Apalagi manajer sama CEO-nya. Nggak mungkin sudah. Tapi selama berpuluh-puluh tahun, ya nggak ada yang komplain kan? Ya, jadi strukturnya ini justru menurut saya, ya, industri network marketing jauh lebih adil. Oke? Katanya bisnis cari-cari orang. Saya nggak suka bisnis cari-cari orang. Ya, ini sangat sering ya kita mendengarkan ya. Nah, pertanyaan saya adalah, adakah bisnis yang tidak perlu mencari orang? Kita bisa melihat ya, apabila bisnis Anda membutuhkan omset, ya, yang bisa menghasilkan omset dari mana? Dari manusia. Semua bisnis pasti membutuhkan omset. Semua bisnis perlu cari orang. Ya, kita lihat gambarnya di sini. Profesi apapun, seorang dokter, ya, nggak mungkin dokter itu nggak perlu mencari orang. Ya, bedanya dokter mencari apa? Pasien. Ya, seorang apa? Pengacara, cari kliennya. Seorang kontraktor, pasti cari kan? Jadi, seorang yang buka apa? Kafe, rumah makan, ya pasti cari orang lah. Jadi kalau ada yang orang menjawab kepada katakan, "Aduh, ini paling susah bisnis cari-cari orang." Tanya kembali kepada dia, tolong tanya, "Pak atau Bu, profesi Anda saat ini sebagai, apa ya?" Misalkan, ya. Dia menjelaskan, "Oh, ternyata Anda juga begini." Ya, nggak mungkin Anda nggak mencari orang. Ya, jadi semua pekerjaan pasti mencari orang. Di mana butuh omset, itu harus dihasilkan dari orang, ya, manusia, pembeli lah ya. Oke. Katanya bisnis jualan, saya tidak jago jualan, saya nggak cocok, saya bukan lulusan marketing katanya. Oke. Nah, kalau kita melihat ya, justru network marketing ini bukan bisnis jualan. Ya, seringkali kita mendapatkan teman-teman di startup ya, di langkah kerja, tahu bahwa bisnis kita ini adalah bagaimana kita membangun aset ya dengan sistem yang ada dan target kita adalah menghasilkan passive income. Jadi kalau Anda fokus ke jualan, justru industri network marketing itu Anda tidak bisa mendapatkan penghasilan sampai ratusan juta, miliaran. Saya berani pastikan tidak bisa tercapai. Kalau Anda hanya mengejar puluhan juta, belasan juta, mungkin bisa lah ya dengan cara jualan. Tapi kalau sudah bicara ratusan juta, kalau Anda fokus ke jualan, saya yakin sulit sekali Anda mencapai penghasilan.
ya. Jadi selling versus networking. Anda bisa melihat Anda seorang jago jualan apabila Anda fokus jualan ya di industri kita ini ya. Ini namanya 1 kali 1.000. Anda mungkin jago marketing dan Anda berhasil menjual 1.000 item pada bulan tersebut. Ya, Anda menghasilkan omset 1.000 produk dengan cara berjualan. Anda hebat, ya. Atau Anda ingin membangun aset di sini. Ya, Anda memiliki 1.000 orang di tim Anda, pasti ada orang yang bilang, "Sampai kapan, Pak, saya bangun 1.000 orang?" Sekali lagi ya, semua bisnis besar di dunia, ya di muka bumi, semua kan mainnya faktor kali ya, sering dengar ya. McD, KFC, Starbucks, apapun itu sistem franchise. Bisnis yang bisa besar itu adalah bisnis yang membuka banyak cabang. Itu namanya faktor kali. Setuju ya? Nah, apakah yang Anda lihat Starbucks yang ada di mana-mana, apakah dia langsung serentak secara global memiliki sekian banyak cabang? Tidak, Bapak Ibu. Berawal dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi disinilah proses yang harus kita capai. Ya, kira-kira kalau Anda ingin memiliki 1.000 orang di tim Anda, apakah bisa langsung? Nggak bisa, dari 1, 2, 3 terus, dan seterusnya. Nah, itulah namanya membangun aset. Tetapi pada saat aset Anda terbentuk, ada 1.000 orang di tim Anda, nah ini 1.000 kali 1. Setiap orang cukup menjual satu, atau menggunakanlah beli satu produk aja, omsetnya sama, yaitu 1.000 item. Ini yang kita sebut sebagai networking. Ya, berbeda sekali dari selling dan networking. Kalau Anda selling, suatu saat Anda sudah berhenti berjualan, Anda itu nggak tahu sakit lah, atau Anda ingin berlibur lah, ya, omset Anda langsung nol loh. Itu kekuatan dari selling. Ya, tapi kalau yang networking, ada 10 orang aja di tim Anda mungkin yang tidak aktif pada bulan berikutnya. Ya, masing-masing tetap jual satu atau pakai beli satu untuk diri sendiri. Itu masih 990, ini networking. Passive income yang kita kejar. Yang lebih parahnya, kalau yang 1.000 item itu saya tingkatkan ke 5.000. Yang jago jualan itu pasti pusing. Bagaimana caranya ya? Saya jual 1.000 item aja sudah nggak tidur. Kalau ini, wah, bisa nggak bangun itu ya kalau sudah mengejar 5.000 produk ya. Nah, tapi kalau dari 1.000 orang yang sudah terbentuk di tim Anda, untuk mengejar 5.000 target yang ditingkatkan, satu orang jual satu 1.000. Setiap orang jual 5, itu 5.000. Belum lagi kalau aset Anda bertambah. Faktor kali akan mengikuti kan, ini baru 1.000 orang. Kalau pada saat Anda punya 1.500, 2.000 orang, 5.000 orang, itu ngeri banget. Itu kekuatan dari networking. Jadi sekali lagi, networking adalah membangun aset untuk passive income. Kalau Anda terlalu fokus jualan di industri kita, ya itu jangan salahkan kalau Anda mungkin cuma dapat belasan juta, maksimal puluhan juta, dan Anda akan capek selamanya. Ya, Anda tidak bisa menikmati yang namanya passive income. Ya, katanya harus punya banyak teman. Saya ini nggak punya teman, Pak. Oke. Nah, bagaimana caranya? Nah, justru berbeda. Bisnis network marketing justru memungkinkan Anda untuk terus menambah teman baru. Ya, seperti kita-kita yang sudah sering ya table talk sehari-hari, ya. Itu setiap hari berkenalan dengan teman baru. Nggak perlu banyak teman, nggak masalah. Nanti teman barunya kita akan banyak di sini. Banyak teman baru akan muncul. Coba ya, kita kan pernah masuk ke daftar nama. Setiap orang kalau dikasih waktu 15 menit, bisa kan menulis rata-rata 50 nama, oke? Nah, bayangin, kalau Anda cuma kenal 50 orang, ya, kita faktor kali bukan hanya dari kekuatan omset ya, sama daftar nama juga. Kalau Anda punya 50 daftar nama, dan 50 orang daftar nama itu juga memiliki 50 daftar nama, maka Anda sudah bisa berkenalan dengan 2.550 orang. Yang nggak punya kenalan nggak apa-apa. Punyalah Anda dari 20 orang punya kan. 20 orang itu masing-masing samalah dengan Anda, cuma punya 20. Sudah berapa? Ya. Jadi jangan pernah bilang saya nggak punya teman. Oke? Katanya harus punya banyak waktu. Ya, saya orangnya sibuk. Saya ini bukan seorang pengangguran. Waktu saya sudah padat sekali. Nah, jangan lupa kita di sini membangun dengan faktor kali. Kekuatan leverage. Ya. Jadi tidak fokus ke jualan. Apa yang disebut dengan leverage atau faktor kali? Kita sama-sama lihat ya. Membangun faktor kali, contohnya adalah Grab. Grab mempersiapkan sebuah sistem, ya, dan di situ dia membangun asetnya yang terkumpul dari driver-driver Grab. Ya, kenapa kita sebut sebagai aset? Ya, nothing tulus kan? Grab mempersiapkan sistemnya, dia tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli mobil,
Tapi orang-orang yang punya mobil atau motor, tapi nganggur, nggak digunakan. Daripada gitu kerjasama yuk sama saya sudah siapkan semua ini, Anda nggak perlu pusing. Sistem saya siapkan. Anda eh, ada satu penumpang, Anda dapat bagi hasil seperti ini. Grab cuma ambil 20%, selebihnya diberikan kepada drivernya. Nah, tetapi kenapa driver Grab selamanya nggak mungkin bisa lebih kaya daripada Grab? Karena driver Grab mendapatkan 80% memang lebih besar, tapi hanya dari transaksi dirinya saja. Tapi kalau dari Grab-nya, ya dia mendapatkan faktor kali, 20% dari seluruh driver yang ada di Indonesia. Itu yang disebut dengan faktor kali. Apa hubungannya dengan Business Living for You? Nah, bedanya kalau di Grab, Anda sudah masuk sebagai driver Grab, bisa nggak Anda mengajak teman Anda, mobil kamu kan nganggur, di sini aja kamu nge-Grab aja, dapat penghasilan, oke? Nah, ternyata teman Anda benar-benar menjalankan Grab-nya. Nah, penghasilannya bisa nggak masuk sebagai omset Anda? Nggak mungkin kan? Posisi Anda selamanya sebagai asetnya Grab aja. Tapi di Living for You berbeda. Ya, kita berada di posisi sistem bersama di Living for You. Kenapa? Karena sistem ini boleh kita jual lagi kepada teman kita. Ya, merekrut distributor baru. Itu disebut dengan aset tim Anda. Berarti faktor kali datang dari mana? Datang dari omset tim. Ya, tadi sudah kita jelaskan ya, tadi sudah kita lihat bagaimana kekuatan dari faktor kali. Ya, katanya harus pandai bicara, saya tidak pandai berkomunikasi, ketemu orang baru, ya, saya nggak tahu apa yang harus saya mulai. Nah, sekarang kita lihat, skill. Nah, ya, semua adalah dari sebuah keterampilan. Ya, kalau kita bicara ada soft skill, ada namanya hard skill. Kalau hard skill itu adalah sesuatu yang perlu kita pelajari setelah kita masuk ke bisnis tersebut. Ya, contoh di sini kita harus belajar bagaimana presentasi, follow up presentasi, dan lain-lain. Tapi kalau soft skill ini jauh lebih penting. Kenapa? Ini adalah melatih bagaimana dari sikap Anda, pola pikir Anda, ya, dan lain-lain. Nah, justru Anda yang tidak jago bicara, seperti yang tadi saya sampaikan, Anda akan dilatih di sini, bahkan nanti public speaking Anda akan sangat luar biasa. Ya, memiliki kesempatan untuk pengembangan diri, meningkatkan value. Itu tidak akan Anda dapatkan di industri lain. Dan di sini Anda dapatkan secara, boleh dikatakan secara gratis. Kenapa? Karena ada pelatihan dari Legend Academy. Jadi jangan khawatir, saya tidak memiliki kemampuan ini, tidak memiliki kemampuan itu, ya. Semuanya sudah dipersiapkan dari Sekolah Bisnis Legend Academy, ya. Ini adalah sebuah support system, mulai dari alat bantu online, penjelasan bisnis kita berupa video singkat 5 menit, ya, kisah si Budi, global megatrend, ya, teman-teman bisa manfaatkan, ya. Ada buku-buku rekomendasi yang untuk Anda bisa meningkatkan uh, soft skill Anda, ya, ada program audio video yang akan kita bentuk, Anda bisa belajar dimanapun, yang penting Anda memiliki sebuah gadget. Oke, nah tentunya ada pertemuan, training rutin, ya, yang penting, dan kurikulumnya semua sudah tersedia. Ya, jadi ini yang perlu kita dapatkan dulu, memahami dulu. Jadi Anda tidak jago bicara, Anda tidak jago apapun itu, di sini Anda pasti akan bisa lakukan. Nah, muncul yang ketiga kalinya, apakah ini MLM? Saya yakin dengan ketiga kalinya Anda melihat kata-kata ini sudah lebih santai lagi ya, nggak seperti yang pertama kali ya. Wah ya, mungkin banyak yang tertawa betul ya, ini saya nggak bisa jawab. Saya yakin Anda saat ini sudah melihat apakah ini MLM, Anda lebih pede ya, lebih yakin ya. Oke, saya lebih memahami apa itu industri network marketing. Nah, sekarang saya akan menjawab yang sebenarnya ya, apa ini MLM? Menjawab dengan pertanyaan kembali, ya, menggali informasi. Ya, sering saya katakan, bagaimana kalau kita ini mau melakukan prospecting, kita mau melakukan closing, ya, kita bukan hanya harus menjadi seorang yang jago presentasi, tapi kita harus menjadi seorang yang pendengar yang baik, ya. Nah, kita harus bisa jago menggali informasi. Dengan cara apa? Bertanya. Jadi jangan pernah Anda menjawab sebuah pertanyaan apa ini MLM, sebelum Anda bertanya kembali kepada calon prospek Anda. Contohnya begini ya, kalau Anda, ini belum, kalau Anda ditanyakan apa ini MLM, tanya kembali dulu, Pak atau Bu, apa saya boleh tahu sebelumnya apakah Anda punya pengalaman di industri network marketing atau MLM? Tanya kembali, ya, karena kita tidak tahu ya apa yang ada di kepalanya kan.
Kalau dia jawabannya adalah, "Iya, saya pernah dan saya cukup berhasil." Kalau jawabannya positif, Anda lanjutkan, betul ya? Tapi kalau jawabannya adalah negatif, wah iya, MLM itu kan yang cari-cari orang, ya, yang tipu-tipu, hanya menguntungkan di atas, ya, yang harganya mahal, ya, yang tadilah yang kita sebut semua. Itu adalah apa yang dia akan katakan biasanya. Setelah mengetahui mental block prospek Anda, ya, yang disebut itu adalah mental block-nya. Ya, sesuatu eh, bukan kepercayaan ya, sebuah keyakinan yang selama ini terus-menerus yang ada di kepalanya, ya. Jadi setelah Anda mengetahui mental block-nya, jawab dengan ada kesamaan dengan Anda di awalnya. Misal gini, "Oh iya, sama. Saya awalnya juga berpikir seperti ibu loh, seperti bapak loh. Saya pun seperti itu. Tapi," nah itu dia, ya. Jadi jangan didebat, jangan nanti dibilang, "Oh itu yang bisnis ini." "Oh enggak Pak, MLM itu bukan cari seperti ini." "Oh itu yang tipu-tipu." "Oh enggak Pak." Enggak perlu ya, kita enggak perlu berdebat ya. Yang iyain dulu aja, "Oh iya Pak, sama dong, saya awalnya juga seperti itu." Tapi, nah itu dia. Setelah itu ceritakan apa perbedaan dengan bisnis living for you. Nah ini dia. Ya, kalau dia bilang, "Iya, bisnis itu tipu-tipu aja. Saya setelah join ditinggal sama upline Anda, cuma mau uang sponsor aja. Setelah itu hilang deh, nggak bisa dikontak." Nah, oke. Nah, di sini beda. Pak, di sini kita selain, bukan hanya rekrutmen aja, tapi kita di sini mengajak Anda untuk sama-sama membangun bisnis ini, dan kita membangun bersama loh, ya. Dan saya pastikan di sini banyak tim yang akan siap membantu Anda. Tunjukkan perbedaan apa yang dia keluhkan, ya. Mungkin dia bilang seperti ini lagi, "Oh ya, itu perusahaannya nggak jelas itu, ya kan? Setelah join nggak sampai 2 bulan hilang, uang saya nggak kembali, nggak punya produk lagi." Nah, berarti mental block-nya dia masuk ke dalam money game kan. Nah, ceritakan bedanya, "Oh ya Pak, lain kali ya, oh itu banyak teman-teman yang mengalami seperti itu. Ya sebenarnya yang tepat itu Bapak harus memperhatikan legalitas dari perusahaannya dulu. Nah, produknya bagaimana, bla bla bla." Kasih perbedaan antara apa yang telah dikeluhkan. Jadi jangan Anda yang menjawab dulu, Anda gali. Anda sudah pernah di industri ini? Pernah, bla 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 bla. Dengarkan semua. Terus gimana lagi? Oh ya gini-gini, ada lagi nggak? Sampai dia puas. Setelah dia puas, Anda yang menjawab. Karena kalau Anda sudah memberikan informasi yang benar tentang bisnis network marketing, dia akan bertahap akan melunak. Ya, jadi melunak. Ya, ingat ya. Jadi teknik closing itu adalah teknik bagaimana Anda membuat calon prospek Anda senyaman mungkin. Cara membuat orang nyaman adalah katakan hal-hal yang disukai untuk dirinya. Jadi banyak orang itu apa ya, gampangannya gini, Anda ini mengucapkan sesuatu, kita berbicara, tujuannya itu untuk didengarkan orang lain atau didengarkan diri kita. Orang lain kan? Orang lain itu lebih suka sesuatu yang menyenangkan dirinya daripada sesuatu yang membuat dirinya nggak suka. Ya simpelnya gitu. Ya, saya agak bingung nih jelasinnya ya. Nah, kurang lebihnya seperti itulah. Jadi kalau Anda ingin mengclosingkan seorang atau meyakinkan seseorang, buat orang itu nyaman dengan diri Anda. Itu aja kuncinya. Anda nggak jago ngomong nggak apa-apa. Yang penting Anda tahu aturannya, jangan berdebat, jangan memotong omongannya dia. Itu paling penting. Ya, dengarkan semua ya, lalu Anda setelah mengetahui mental block-nya di mana, Anda jelaskan perbedaannya dengan bisnis kita. Pada saat mental block-nya terbuka, dia akan semakin nyaman, Anda bisa melakukan closing. Ya, jadi tidak susah untuk menjawab apa itu MLM sebenarnya. Oke, masuk ke materi terakhir ya, 4 alasan utama orang menolak bisnis network marketing. Ini penting untuk teman-teman mengetahui ya, rata-rata dari 4 ini ya. Nah, pertama adalah kurangnya informasi, ya. Jadi Anda harus tahu mental block-nya di mana, Anda harus tahu kenapa orang-orang ini tidak tertarik sama network marketing. Kedua adalah informasi yang salah. Ketiga, ini parah. Ini yang membuat oknum-oknum yang membuat nama industri network marketing kita hancur, yaitu cara penawarannya. Ya, nanti saya akan bahas. Yang keempat adalah pernah join dan gagal. Empat, ini adalah 4 alasan utama. Jadi Anda harus tahu kira-kira ini dia tipikal yang mana. Ya, jangan sampai Anda salah. Ya, rata-rata dari 4 ini. Kita bahas yang pertama ya, kurangnya informasi. Nah, kalau kurangnya informasi ini biasanya kita menggali ya. Ada sebuah ketakutan sebelum mengetahui, ya. Jadi ceritanya begini,
Kalau Anda ya, contohnya masuk ke dalam sebuah ruang yang gelap, ya, kamar Anda lah, ya, di rumah Anda, dan posisi kamar itu lampunya mati. Jangan rumah Anda lah, kalau rumah Anda mungkin sangat familiar ya. Anda masuk ke sebuah rumahnya teman Anda, ya, lalu Anda ingin meminjam toiletnya, oke, kamar kecilnya ya, dan katanya karena teman baik, "Ya masuk aja ke kamar itu," ya. Lalu di situ ada kamar kecilnya. Nah, Anda masuk ke kamar tersebut dan itu gelap gulita. Anda ada sebuah ketakutan nggak? Ada kan, gelap kan? Wah, ini di dalam ruangan ini ada apa? Ya bukan ada hal-hal yang apalah ya, tapi sebuah ketakutan itu sebelum Anda mengetahui. Tapi pada saat Anda menyalakan lampunya di kamar tersebut, begitu terang, Anda sudah mengetahui, oh ini adalah sebuah kamar teman Anda, ada ranjangnya, mungkin ada televisinya, ada apanya, oh toiletnya di sana. Ya, itu adalah kalau Anda belum mengetahui sesuatu, wajar itu memiliki sebuah ketakutan. Sama, kalau orang yang informasinya tidak lengkap, dia akan takut. Dia tidak pernah di industri ini ada ketakutan, apalagi konotasinya kan jelek. Betul ya? Informasi tidak lengkap, hanya sepotong-potong, ini bahaya. Mungkin dirinya nggak pernah menjalankan bisnis ini, tapi sering mendengar. Mendengarnya sepenggal-sepenggal lagi. Dengar dari teman si A, ya. Waduh, saya barusan ini ditipu nih, saya ikut sebuah perusahaan, katanya begini-begini, begitu. Lalu teman kedua datang, oh iya saya juga loh gini, gini, gini. Tapi Anda tidak tahu sebenarnya. Ditipunya kenapa? Apakah itu benar perusahaannya jelas, atau mereka telah salah memilih perusahaan, Anda nggak jelas. Informasinya nggak lengkap, sepotong-potong. Yang penting apa? Wah, MLM itu, banyak orang yang gagal, tidak banyak banyak orang yang ditipu. Nah, itu dia, informasinya tidak lengkap, sepotong-potong saja, itu bahaya. Kalau Anda punya calon prospek yang sepotong-potong, Anda lengkapi. Ya, dengan cara apa? Menggali informasi. Tanyakan dulu, apa pengertiannya terhadap industri ini? Terus, ya gali terus, ya tanya, "Setelah itu apa lagi, Pak?" "Oh begitunya, ada lagi mungkin," sampai dia bilang, "Ya kurang lebih seperti itu." Ya saatnya Anda bicara. Ya, pentingnya wawasan yang lebih luas. Ya, ini yang penting. Kenapa? Karena di industri ini kan banyak orang yang memiliki, cara yang berbeda. Nanti saya akan cerita ya bagaimana penawarannya itu membuat banyak orang itu yang salah tangkap ya terhadap industri kita ini. Ya, wawasan juga harus lebih luas. Banyak orang yang tidak paham tentang industri kita, tapi sok tahu. "Oh, tahu saya bisnis yang ini kan, yang cari-cari orang itu kan, bisnis yang gini-gini kan." Nah, itu namanya wawasannya kurang luas. Nah, ini tugasnya Anda memberikan informasi yang lebih lengkap, ya. Ini agar adil ya, adil untuk diri Anda, adil untuk dirinya. Agar apa? Agar paradigmanya terhadap industri network marketing itu menjadi benar, tidak salah lagi, oke? Nah, informasi yang salah, kalau tadi itu kan yang nggak jelas ya, jadi kekurangannya informasi. Sekarang dapat informasi, ya, tapi salah. Harga produk mahal karena untuk bayar bonus, ya. Contohnya adalah seperti ini, ya. Hanya menguntungkan orang yang di atas. Oke, ya. Bla 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 bla. Tadilah kita sudah bahas semua, ya. Nah, kita harus bisa membuka mindset-nya, menjelaskan. Kenapa? Ini adalah informasi yang salah, ya. Hanya menguntungkan yang jual di awal. Ini adalah yang paling umum, informasi-informasi yang salah. Bisnis untuk pengangguran, bisnis cari-cari orang, ya. Nggak cocok untuk orang yang gimana gitu. Ya, informasi yang salah seperti ini tadi kita sudah bahas. Jadi orang yang memiliki informasi yang salah telah Anda gali dan Anda sudah tahu kan salahnya di mana. Nah, saatnya tadi yang sudah Anda dapatkan, ya informasi yang benar itu Anda salurkan. Itu tugas kita. Minimal kalau dia tidak join sekalipun, minimal dia sudah mendapatkan pengertian yang benar terhadap industri kita ini. Oke? Ya, next, cara penawaran. Ini menjadi fatal sekali. Cara penawaran ini seringkali membuat bisnis kita ini ditakuti ya oleh masyarakat, ya. Kalau ada orang, ya, yang tidak join, karena tidak suka sama orang yang menawarkan, ya, ini penting, ya. Sekali lagi, kita ini bermasyarakat ya, jadi bagaimana, banyak orang yang mengatakan, "Saya ini sudah melakukan apa yang harus saya lakukan, saya sudah mengikuti 5 langkah kerja, saya sudah mengikuti apa yang telah diajarkan Support System Legend Academy," ya, tapi kok masih aja nggak bisa closing. Nah, jadi kita ini harus bisa memiliki communication skill. Dari mana itu kita harus bisa memiliki teknik komunikasi dengan orang ya dengan cara yang benar. Ya, anggap aja IQ lah.
IQ kita harus tinggi. Kalau orang sudah tidak suka atau tidak nyaman dengan orang yang menawarkan, susah. Anda mau jago presentasi seperti apapun, ya, itu sudah minus di pandangannya. Ya. Nah, ini banyak, ini berhubungan dengan mungkin dari cara Anda berbicara, ya, cara Anda berpakaian, ya, semua itu harus Anda jaga, ya. Jadi ingat first image itu sangat penting, ya. Jadi jangan pernah Anda eee, tidak menjaga lah ya image pertama pada saat bertemu dengan prospek Anda. Ya, rata-rata untuk 10 sampai 20 detik pertama itu menentukan. Ya, prospek Anda kalau sudah senang dengan Anda, ya, rasanya itu lebih lancar lah. Oke. Cara penawaran yang salah dengan cara memaksa, melas, mengancam. Banyak loh, ya, apalagi orang yang kenal dekat dengan kita. "Wes ayolah kamu join lah. Ya, join lah 5 juta. Ah, uang kamu kan banyak sih, 20 juta lah kamu ambil dulu. Nanti produknya nanti aja kamu nyusul ya, yang penting kamu." Teman Anda join pun tidak nyaman, ya. Jangan salahkan kalau lain kali ada orang yang tawarin teman Anda lagi, dia langsung melarikan diri. Kenapa? Punya pengalaman dipaksa sama Anda. Terus Anda caranya melas, "Ayolah Bro, ya kita kan sudah kenal sejak SD, masa sih gini aja kamu nggak mau bantu? Join lah ya, yang ambillah 1 tumbler 10 juta 10 juta." Join pun akhirnya gimana? Nggak nyaman juga. Apalagi yang cara mengancam, ya. Cara mengancam ini biasa digunakan teman-teman yang memiliki power ya, sorry misalkan ada sebuah jabatan di perusahaannya, ada jabatan di sebuah komunitasnya, organisasinya, akhirnya setelah dia join, dia paksa. Ya, organisasi di tim di bawahnya, apanya, anak buahnya disuruh join semua. Kalau nggak join, nanti gimana? Nah, itu nggak boleh. Ini adalah cara penawaran yang salah. Ya, ini menjadi oknum di mana bisnis kita ini justru orang akan merasa tidak profesional. Ya, jadi kita harus menemukan cara penawaran yang profesional. Ingat ya, bisnis kita kalau di luar negeri ini adalah sebuah pekerjaan profesional, ya, sebuah profesi. Ya, sayang aja di Indonesia banyak oknum yang tidak bisa menganggap dirinya menjalankan sebuah network marketing secara profesional. Ya, profesional tentu ada cara-caranya. Oke. Nah, yang keempat, pernah join dan gagal. Nah, ini dia. Join karena sungkan, terpaksa, dan lain-lain. Nah, kalau yang pernah join dulu, kenapa kok gagal? Ya, karena joinnya dia sungkan. Tadi kan ada kan yang paksa-paksa, yang melas-melas, akhirnya karena teman baik, ya udahlah saya bergabung. Toh saya dapat produknya, semoga produk ini bermanfaat ya untuk saya. Sudah selesai. Setelah itu Anda mau hubungi dia gimana pun, ya ya udah. Kecuali kalau produknya bagus, dia cocok, dia benar kalau mencoba ya. Kalau dia setelah beli, bahkan kesel akhirnya digeletakkan gitu aja, produk Anda tidak dikonsumsi, sama saja. Ya, jadi kalau orang yang join karena sungkan, terpaksa, bukan karena dirinya memang ingin merasakan manfaat dari produknya, dirinya itu ingin untuk mengejar sebuah impian dengan mendapatkan sebuah penghasilan di sini, percuma. Pasti gagal. Tidak akan bisa berhasil di industri ini. Ya, jadi join-nya itu harus jelas. Apa yang ingin Anda dapatkan di industri ini? Nah, ada juga yang setelah join ditinggal sama sponsornya, merasa tertipu, trauma, ini pasti. Nah, kalau ada orang yang seperti ini Anda jelaskan, "Kita di sini kerjanya tim. Nanti saya kenalkan ya, bukan hanya saya aja. Nanti ada timnya saya, ada ini, ada ini, ada ini. Nanti saya kenalkan langsung three-way call dan lain-lain." Itu akan membangkitkan trust-nya, kepercayaannya. Oh, di sini berbeda ya. Jadi bukan berarti cuma mau saya join setelah itu ditinggal. Saat mau closing saya, omongannya luar biasa, bla 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 bla. Tapi setelah closing selesai, ya. Tapi justru di sini kita punya 2 tahap kan closing. Satu, closing menjadi seorang distributor. Kedua, closing agar dia di-follow up masuk ke dalam support system. Tujuannya apa? Kita bangun bisnis bersama, kita sukses bersama. Oke? Nah, ini tidak menjalankan dengan sistem yang benar, ya. Kadang tidak bisa disalahkan juga, ya, ada beberapa perusahaan memang yang tidak memiliki sebuah support system. Ya, beruntunglah di Living for You, ya, Legend Academy sudah dibentuk sejak awal, ya, itu luar biasanya. Oke, yang keempat, sudah ya, mindset menentukan segalanya. Harusnya oh, iya ya, itu materi yang satunya, maaf maaf maaf, ya. Ya, sudah semuanya ya, jadi 4 ya, pernah join dan gagal. Oke, jadi mindset Anda menentukan segalanya. Oke. Nah, di sini saya akan cerita sebagai penutup, ada fixed mindset dan growth mindset. Apa yang dimaksud dengan fixed dan growth, ya? Kalau Anda ingin berhasil di industri ini, setelah Anda tahu betapa pentingnya sikap, ya, yaitu mindset lah ya. Sikap itu akan diawali dari pola pikir kan. Nah, saya kasih contoh ya.
Orang yang memiliki fixed mindset, mindset yang tidak bisa bertumbuh lagi kita sebut sebagai fixed mindset ya, mindset yang tertutup, pola pikir tertutup. Kalau growth mindset adalah pola pikir yang terus berkembang. Orang yang memiliki fixed mindset, ya selalu menghindari tantangan, ya nggak suka terhadap perubahan, nyaman di zona nyamannya. Ya, orang seperti ini tidak akan bisa bertumbuh. Ya, tetapi kalau Anda memiliki sebuah growth mindset, Anda menganggap sebuah tantangan, wah, saya closing nih, saya prospek nih, kenapa saya ditolak? Ya, ini sebuah tantangan, saya harus belajar bagaimana caranya agar next-nya tidak melakukan hal yang sama. Ya, kalau Anda ditolak, Anda tidak tahu kenapa ditolak, itu bahaya. Oke. Nah, menyukai tantangan, siap menerima perubahan. Oke, lain kali berarti saya harus presentasi atau sikap saya harusnya seperti ini. Itu ada growth mindset. Orang yang fixed mindset selalu mencari alasan. Peluang sebagus apapun dianggap sebagai masalah. Ya, nanti datang ke sebuah acara, misalkan bisnis stock gitu ya. Dia datang, dia lihat, waduh, ruangan sebesar ini yang hadir cuma 10 orang, 15 orang. Wah, bisnis ini kelihatannya nggak jalan deh. Oke, itu adalah orang yang fixed mindset. Tapi pada saat dia melihat ruangan itu penuh dengan 100 orang, dia datang. Sama juga, cari alasan lagi. Waduh, bisnis ini kelihatannya sudah tertinggal saya. Sudah terlalu ramai nih, nggak cocok deh saya. Intinya apapun yang dia lihat, itu sebagai masalah. Tapi orang yang growth mindset berbeda. Ya, mencari sebuah solusi, melihat masalah sebagai peluang. Ingat ya, di setiap masalah pasti ada sebuah peluang. Ya, jadi di masa pandemi ini melahirkan banyak orang kaya baru, ya pasti. Nah, pada saat datang acaranya sedikit orangnya, baru 5 orang, 10 orang, ya. Wah, ini peluangnya luar biasa ini. Belum banyak yang tahu, beruntung sekali saya berada di sini. Kalau sudah ramai pun, wow, dahsyat. Ini bisnis baru dijalankan, sudah seramai ini, nggak salah saya memilih bisnis ini. Orang yang memiliki growth mindset, apapun itu pikirannya adalah positif, ya. Jadi orang yang negatif ya selamanya apapun yang dia dapatkan itu adalah alasan untuk menghindar. Orang seperti itu nggak bisa sukses. Oke. Nah, fixed mindset bahayanya nggak bisa bertumbuh, nggak bisa terima kritikan, nggak siap keluar ke zona nyaman. Ya, zona nyaman itu bukan berarti Anda sudah di posisi yang sangat nyaman ya, tapi zona nyaman adalah sebuah rutinitas yang Anda jalankan sehari-hari dan itu membuat diri Anda nyaman. Bukan berarti Anda sudah freedom loh ya, enggak. Ya, mungkin Anda ini seorang mungkin contoh seorang karyawan, Anda bekerja jam 5 sampai jam 8 setiap hari setiap hari Senin sampai hari Jumat. Setelah itu Sabtu Minggu Anda punya rutinitas sendiri. Sabtu bersama siapa, nanti olahraga Minggu bersama. Nah, rutinitas itu tidak pernah Anda rubah. Karena kalau Anda rubah, itu keluar dari zona nyaman Anda. Contoh, setelah Anda pulang kerja, Anda sampai rumah, mandi-mandi, mungkin baca buku, baca majalah, baca koran, nonton TV, apapun, itu zona nyaman. Ya. Tapi Anda tidak siap melakukan sebuah perubahan. Wah, setelah ini ternyata Zoom-nya seminggu 3 kali nih. Yang dulunya nonton sinetron, sekarang jadinya gantiannya ikut Zoom. Ya. Nanti harusnya baca komik, sekarang jadinya baca buku. Ya, itu keluar dari zona nyaman. Yang biasanya Sabtu saya bisa nongkrong sama teman-teman saya, sekarang saya harus prospek. Nah, itu zona nyaman. Ya, lalu melakukan sesuatu yang salah, diberi masukan dikit, ada kritikan sedikit, langsung marah-marah. Ya, selalu bukan dia yang salah. Selalu ada aja yang salah. Kalau nggak upline-nya, downline-nya katanya. Ya, nah itu nggak boleh. Siap belajar, siap dievaluasi, anti zona nyaman. Ya, jadi harus siap. Oke, kalau mau sukses di sini, ya apa yang harus saya lakukan? Oke, kalau saya lakukannya kurang baik, tolong ya diberi masukan, saya akan memperbaiki. Oke, oh begitu ya. Oke, baik. Selama ini saya biasanya begini. Baik, saya akan luangkan sehari sekian jam dalam waktu sekian saya akan begini. Nah, itu growth mindset. Siap menghadapi sebuah tantangan. Oke, fixed mindset merasa setiap usaha dilakukan adalah sia-sia. Ya, jadi belum apa-apa yang dipikir, ah percumalah. Ya percumalah saya hadir pertemuan setiap seminggu 3 kali. Percumalah saya prospek, saya mengundang nggak ada yang join. Percumalah ini. Kalau Anda selamanya percuma-percuma, apapun yang Anda lakukan, apapun yang dibantu oleh upline Anda, tim Anda selalu anggap sia-sia. Anda tidak bisa untuk merasa sebagai sebuah pembelajaran. Tapi orang-orang yang memiliki growth mindset itu berbeda. Kalau Anda ditolak orang, tidak closing, Anda akan mencari sebagai sebuah pembelajaran. Jadi kalau orang mau sukses, itu pasti menghadapi yang namanya kegagalan. Ya, nggak ada orang yang sukses tiba-tiba tanpa melewati proses kegagalan. Orang yang mau sukses pasti menghadapi
kegagalan. Bedanya orang yang sukses pada saat menghadapi kegagalan tidak putus asa, tidak berhenti mencoba. Itu orang sukses. Oke, jadi di sini perbedaan antara fix dan growth mindset ya. Dan sekali lagi, apapun yang Anda dapatkan hari ini harus Anda terapkan. Ya, kalau Anda hanya mendapatkan sebagai sebuah teori ya dan Anda tidak pernah presentasi, Anda tidak pernah berani prospek, Anda tidak pernah menghadapi calon prospek Anda tidak punya kesempatan untuk menerapkan apa yang telah Anda pelajari lah ya selama ini mulai dari startup, handling objection, langkah kerja dan lain-lain. Repetisi adalah guru yang terbaik ya. Sukses itu didapatkan, kesuksesan is the sum of small effort. Jadi sesuatu yang kita keluarkan effort yang sekecil-kecilnya, tapi dilakukan secara terus-menerus, ya, repeated, repetisi. Ya, jadi kalau Anda ingin jago presentasi, apa yang harus Anda lakukan? Sering berpresentasi. Kalau Anda ingin mendapatkan banyak cara untuk follow up, cara-cara handle objection, bagaimana? Caranya adalah merekrut prospek sebanyak mungkin orang, disitulah Anda akan berproses, Anda akan mendapatkan banyak-banyak pengalaman, ya, itu yang kita sebut dengan repetisi ya. Jadi tidak ada lainnya kalau Anda ingin menjadi terampil di bisnis kita, repetisi adalah guru yang terbaik. Oke, cukup mungkin ya untuk materi kita malam hari ini. Oke, selebihnya kita akan masuk ya ke sesi tanya jawab.